Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Putri bersama rekan saya Salwa Santika. Di sini kita akan menjelaskan tentang kasus Prita Mulyasari, yang dimana salah satu dari kasus pelanggaran UU ITE. Undang-Undang ITE sedang hangat diperbincangkan lantaran dinilai menjadi salah satu sumber masalah di era reformasi. Pasalnya, Undang-Undang ITE sering dijadikan tameng bagi pihak yang dikritik. Mereka yang tersinggung ketika dikritik melaporkan ke kepolisian terkait Undang-Undang ITE. Salah satunya pasal 27 ayat 4 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Penggunaan UU ITE yang membuatnya gempar pertama kali terjadi pada kasus yang menimpa Prita Mulyasari tahun 2008. Prita awalnya memeriksa kesehatannya di RS Omni Internasional Tangerang. Namun, setelah pemeriksaan, ia mengeluhkan pelayanan di RS Omni Internasional lewat medis. Curhatan Prita pun tentang pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional tersebar. Pihak Rumah Sakit Omni akhirnya menggugat Prita dengan dakwaan melanggar pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE. Majelis Hakim PN Tangerang memutuskan Prita tak bersalah. Namun, JPU melakukan kasasi dan kasasinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga Prita diputus bersalah pada tahun 2011. Prita kemudian mengajukan peninjauan kembali, kemudian MA pun mengabulkan PK yang diajukan Prita pada tahun 2012. Prita pun resmi bebas dari jerat pidana akibat Undang-Undang ITE. Berikut kronologi Prita mencari keadilan. 7 Agustus 2008, Prita memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional Tangerang. Prita mengeluhkan panas tinggi dan pusing kepala. Awalnya dia didiagnosa demam berdarah, sehingga harus diopname dan mendapat perawatan. Namun, keadaan Prita semakin memburuk. Pada tanggal 12 Agustus 2008, Prita pindah ke rumah sakit lain yang ada di Bintaro, dan keluarga Prita meminta hasil resmi kepada Rumah Sakit Omni tentang hasil laboratorium. Pada tanggal 15 Agustus 2008, Prita menulis dan mengirimkan email pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional. Email ini kemudian beredar luas di dunia maya. Lalu, RS Omni Internasional keberatan dengan email Prita yang telah beredar luas di dunia maya. Ada upaya mediasi antara Prita dan RS Omni, namun hasilnya buntu. 6 September 2008, RS Omni mempolisikan Prita. Pada tanggal 8 September 2008, pihak Omni Internasional menanggapi email Prita di 2 harian nasional. 24 September 2008, Rumah Sakit Omni menggugat perdata. 11 Mei 2009, Prita diputuskan kalah dalam kasus perdata. Dan konsekuensinya, Prita harus membayar ganti rugi material sebesar 161 juta dan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah. 13 Mei 2009, Prita ditahan di Lapas Wanita Tangerang sebagai tahanan kejaksaan. 3 Juni 2009, tepat pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, Prita dibebaskan dari Lapas Wanita Tangerang dengan perubahan status sebagai tahanan kota. 4 Juni 2009, Prita menjalani sidang perdana untuk perkara pidana. Pada tanggal 25 Juni 2009, Prita diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang. 29 September 2010, Majelis Kasasi MA yang dipimpin Harifin Tumpa mengabulkan permohonan kasasi gugatan perdata yang diajukan Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni Internasional, sehingga Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya sebesar 204 juta rupiah. 30 Juni 2011, kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan MA. Prita divonis 6 bulan penjara, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya, Prita tidak perlu dipenjara asalkan tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu 1 tahun. Putusan ini dibuat oleh Ketua Majelis Hakim Imam Harjadi, Zainuddin Utama, dan Salman Latan. Namun, Salman Latan mengajukan beda pendapat atau dissenting opinion dan menyatakan Prita tidak bersalah sehingga harus bebas. Pada tanggal 17 September 2012, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali kepada Prita.
Mahkamah Agung menganulir putusan pidana Pengadilan Negeri Tangerang dan Kasasi MA. Prita pun akhirnya bebas. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya Prita awalnya hanya mengirim email ke teman-temannya tentang keluhannya terhadap Rumah Sakit Omni, tetapi malah menjadi petaka untuk dia, yang dimana email tersebut tersebar luas. Hal ini dapat kita jadikan pengalaman apabila dalam berpendapat harus sangat berhati-hati. Walaupun kita di posisi yang benar, hendaknya dalam berpendapat kita harus lebih baik supaya tidak terjadi senjata makan tuan. Mungkin itu aja yang bisa kita paparkan, kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.